sekalian. Jemaat silakan duduk. Sebagai nats pembimbing ibadah pada pagi ini dari Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 4, suci, suci, suci. Puji-pujian bersaut-sautan dari Mazmur. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan 2, mampirlah dengar doaku.
Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang menghampiri takhta-Mu. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami atas segala kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai perjalanan kami sampai di tempat ibadah ini dengan keadaan selamat. Tuhan berkenan menguduskan ibadah kami pada saat ini dan memberkatinya. Semua yang terlibat ambil bagian pelayanan, Tuhan juga menguduskan dan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga sarana prasarana yang kami pakai, Tuhan juga memberkati, sehingga semuanya boleh mendukung di dalam ibadah pada saat ini. Diderita, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesembuhan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkannya melalui sarana obat apapun, termasuk yang hadir pada saat ini. Jikalau ada bagian tubuh yang dirasakan kurang sehat, Tuhan juga yang menyembuhkannya. Tuhan yang mampu menolong kami semua. Yang lemah iman, Tuhan topang, Tuhan kuatkan, sehingga senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Yang mempunyai beban persoalan, Tuhan yang melihat hati kami masing-masing. Kiranya kami dimampukan semua untuk mengatasi segala persoalan kehidupan. Karena Tuhan yang berkuasa untuk menolong, memberikan jalan keluar setiap pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan pimpin, Tuhan jagai, Tuhan memampukan putra-putri kami semua, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik. Dan yang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan lapangan pekerjaan. Dan yang sudah bekerja dimanapun berada, Tuhan juga memimpin, menolong, memberkati, sehingga dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh program kerja di tahun 2021. Tuhan memampukan menolong, baik melalui komisi-komisi, kelompok-kelompok, bidang-bidang, kemajelisan, kepanitiaan. Semuanya Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh saudaranya, baik keluarga Bapak Manggiono, keluarga Bapak Y. Prawoto. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan, dan berkat pertolongan, sehingga senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Bagi bangsa negara kami Indonesia, kami rindu bangsa yang sehat, bangsa yang baik, bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami percayakan melalui para pimpinan bangsa negara kami, Tuhan memampukan berikan hikmat marifat di dalam mengatasi persoalan bagi bangsa dan negara kami, di dalam menangani pandemi COVID-19 melalui vaksinasi. Tuhan juga memampukan, menolong dan memberkati, sehingga bangsa negara kami Tuhan pulihkan dari berbagai sendi yang ada. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan pada pagi hari ini
Kita dasari dari kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan KJ 403 bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. kami ajak untuk bangkit berdiri, menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan penghidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, pada pagi hari ini Engkau mampukan kami untuk bersekutu di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua itu bukan karena kegagahan kami, tetapi karena tuntunan dari Engkau saja Tuhan. Tuhan, kami juga mengucapkan syukur kepadamu atas rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami dari hari ke hari. Dan baru saja Tuhan, kami mempersembahkan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, sebagian kecil, untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu di Kaji Bandungan. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, yang membawa persembahan jauhkan dari godaan setan, sehingga persembahan yang telah terkumpul
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus banyak hal. Terus melakukan kebaikan karya Tuhan yang ada di dunia. Setelah memimpin ibadah di dalam peribadatan, Tuhan Yesus pergi ke mertua Simon yang saat itu sedang menderita sakit demam. Tuhan Yesus tidak pernah letih, lesu di dalam mengerjakan karyanya yang ada di dunia. Maka tema kita pada saat ini, Tuhan tak pernah letih dan lesu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membangun, yang bermanfaat bagi orang lain. Siapapun yang mendengarkan, siapapun yang melihat karya Tuhan akan menjadi senang, akan mudah tertarik karena pengajarannya sangat menarik, sangat indah, berguna bagi manusia. Demikian juga banyak hal yang dilakukan untuk menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, termasuk mertua Simon yang baru menderita demam. Ketika Tuhan Yesus memegang tangannya, mertua Simon ini, demamnya hilang dan disembuhkan. Artinya Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan penyakit. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga mengusir setan, mengusir yang kerasukan setan. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang berkati atau diberkati oleh karya Tuhan Yesus. Maka tidak heran ketika orang berbondong-bondong, ketika melihat karya Tuhan Yesus yang begitu kuasanya, bisa mengusir roh jahat, bisa menyembuhkan penyakit. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk minta tolong kepada Tuhan. Banyak bermacam-macam penyakit dibawa kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkannya. Nah, seperti tema tadi, Tuhan tak pernah letih dan lesu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang kita merasakan keletihan, kelesuan,
baik secara iman maupun secara fisik. Tapi pada pagi ini kita diajak, siapapun yang berletih lesu dan berbeban berat, saatnya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memberikan pengharapan bagi setiap orang. Baik yang sakit hatinya, yang sakit secara fisiknya, yang lemah, yang sedang punya masalah, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Saatnya kita minta tolong kepada Tuhan. Seperti dalam bacaan ini, banyak orang berbondong-bondong kepada Tuhan hanya untuk minta tolong. Dan diimani Tuhan berkuasa untuk menolongnya dan menyembuhkannya. Kita pun juga harus percaya kepada kuasa Tuhan yang mampu menolong kita, yang mampu menyegarkan kehidupan kita bersama-sama. Kita masih hidup di masa pandemi COVID-19. Tuhanlah sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita, yang mampu menjadi pengharapan kehidupan kita. Karena kehidupan ini milik Tuhan. Dunia ini dalam genggaman kuasa Tuhan. Sekalipun segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan yang terjadi. Tetapi satu hal yang penting, bagaimana iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, itu akan sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan pada sini pula nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai wujud pemeliharaan iman kita, agar iman kita tetap diteguhkan, dikuatkan, disegarkan, terus dibangun, tidak tergerus oleh situasi kondisi pandemi. Tetapi terus kita ada semangat yang baru, ada terus kesetiaan kita di dalam Tuhan. Itu sangat penting. Ketika kita terus melangkah dengan mantap, dengan iman yang teguh, niscaya kekhawatiran, kecemasan, keletih lesuan, pergumulan, sakit penyakit dapat diatasi bersama Tuhan tentunya. Bukan melalui kekuatan diri kita atau kemampuan kita, tetapi kuasa Tuhan yang bergerak, yang menolong, yang proaktif di dalam menolong kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saatnya kita melangkah dengan iman supaya kita tidak letih dan tidak lesu lagi, tetapi disemangati oleh kuasa Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang perdana di tahun 2021 pada saat ini nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyiapkan di dalam perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan
sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberitakannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga melakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud satu: roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Dua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Empat, atau terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa percaya akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 358, bait 1 dan 2, semua yang letih lesu. Berdosa berjelang
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu bacawan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35 sambil berdiri. Kasih 35 baik 1, tercurah darah Tuhan. Tercurah darah
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memperbudak pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hitung jemaat nomor 222B, bait 1 dan bait ke-5. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 406, bait 1, ya Tuhan bimbing aku.